Kerjaannya sih cuman menghayal doang, tapi bisa dibayar cuan ratusan dolar per bulannya. Mengerikan banget ya zaman sekarang ya. Orang menghayal doang bisa dapat cuan ratusan dolar. Wih, asik banget gak sih? Ini buat kamu-kamu nih yang lagi bingung rebahan di rumah tapi akal kamu muter terus bisa bikin sebuah khayalan yang antik. Nih ada sebuah cara biar kamu bisa menghasilkan cuan. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, pastikan kamu like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya biar gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Kang Adi. Jika kamu merasa sudah berusaha maksimal di banyak lapangan pekerjaan yang amat. Oke teman semua ya, di akhir tahun ini sudah pasti kalian sedang berusaha ingin mengumpulkan uang untuk liburan bersama keluarga dan orang-orang terdekat kamu ya. Namun gimana sih caranya supaya kamu bisa menghasilkan cuan meskipun saat ini kamu belum punya pekerjaan tetap, kemudian kerjaannya cuman rebahan doang, duduk-duduk doang, scroll-scroll TikTok lah, scroll-scroll video short lah. Tapi yang jelas ini tuh antik banget ya. Ini khusus buat kamu yang punya khayalan tingkat dewa. Ini konten ini cocok banget buat kamu ya. Pastikan tonton sampai habis ya. Oke teman-teman semua ya. Kita akan bicara bagaimana caranya mendapatkan cuan dengan modal khayalan yang kita punya ya teman-teman semua. Jadi gimana sih Kang caranya ketika kita pengen dapet cuan dengan modal khayalan? Simpel sekali. Yang penting satu, kamu punya kemampuan untuk merangkai kata. Yang kedua, kamu bisa membuat sebuah plot twist yang menarik. Apa sih kerjaannya Kang? Yaitu kita akan bikin sebuah novel. Oke. Nah, pekerjaan menulis novel memang tidak semua orang bisa dan memang tidak semua orang mengerti dan bahkan juga tidak semua orang suka. Lebih banyak orang-orang itu cari cuan mungkin dengan cara menjadi seorang affiliate. Kemudian dia sering kali jual jasa mereka, entah itu di Fiverr atau mungkin mereka jadi freelancer. Tapi pengalaman saya ketika 1 tahun berkecimpung menjadi penulis di salah satu platform itu menguntungkan sekali ya teman-teman ya. Meskipun memang tiap bulannya itu belum stabil pendapatannya di $100, tetapi setidaknya kita bisa membangun dulu personal branding sebagai penulis genre, misalnya genre komedi, genre action, atau genre romance ya teman-teman ya. Nah, berikut adalah beberapa pendapatan saya dari 4 buku ya teman-teman ya. Dari mulai menulis, saya mulai dapat pendapatan itu di bulan April ya, hingga bulan kemarin ya. Nah, lalu bagaimana sih ketika kamu ternyata ini punya khayalan tingkat dewa tidak tersalurkan? Nah ini, jadi supaya kamu tuh ya minimalnya supaya berjalan lurus meskipun tukang ngaya tapi ngasilin cuan gitu ya. Nah kamu bisa nulis novel di beberapa platform ya. Tapi yang paling mudah selama ini yang saya coba dari beberapa platformnya, selain dari Good Novel, Storywriter ya dan lainnya, itu yang paling mudah tuh di Vizo ya. Kenapa sih di Vizo lebih mudah? Dan karena mereka itu lebih memberikan kesempatan kepada para penulis-penulis baru. Tapi kan saya katanya bukan orang yang bisa menulis, bahkan saya pun bukan orang yang sekolah tinggi di sekolah sastra dan sebagainya. Tenang, kita akan bahas meskipun kamu nggak punya kemampuan untuk menulis, tapi dengan 3 menit aja kamu pasti bakal menjadi seorang penulis hebat ya. Nah, jadi jangan kamu skip video ini karena saya akan berikan beberapa tips and trick supaya kamu tuh bisa menjadi seorang penulis profesional dan nantinya akan dikenal oleh para pembaca. Nah, langsung saja ya teman-teman ya. Untuk platformnya saya sarankan di 3 platform ya. Yang pertama kamu bisa menulis di Hi Novel atau kamu bisa menulis di Vizo. Yang ketiga kamu bisa menulis di Karya Karsa ya teman-teman ya. Tetapi untuk awal-awal saya sarankan sih kamu bisa masuk dulu ke Vizo ya teman-teman ya. Genre-nya di sana sih yang paling ramai memang genre di rumah tangga ya. Itu lebih banyak di sana si audiensnya. Kalau kamu nyoba ke Good Novel atau nyoba ke Storywriter itu cukup sulit ya, karena memang mereka ada kurasi dari editor yang cukup ketat sehingga beberapa kali pun saya sulit sekali untuk tembus karena untuk temponya juga harus cepat ya, alur ceritanya, kemudian cliffhanger-nya harus menarik, 5 bab pertama juga harus mengundang ketertarikan si pembaca. Jadi kita langsung aja mulai, kita bahas di Vizo. Yang pertama, apa sih keuntungan di Vizo ya teman-teman ya. Nah,
kalian bisa lihat di sini ya untuk di Vizo. Jadi ketika retensi kalian itu sudah mencapai 20% dan pembacanya di setiap bulan ya ada 5.000 pembaca, maka kamu bisa mendapatkan cuan. Tidak hanya itu saja, kalau kamu mau menulis panjang, nah ini jadi di atas 100.000 kata per 1.000 bab. Kamu akan dibayar ya teman-teman ya, kurang lebih di $4. Jadi makanya menurut saya tuh di Vizo paling gampang sih dapetin cuannya dibanding di tempat lainnya. Karena saya coba nulis di High Novel juga sampai sekarang belum ada jawabannya. Kemudian saya nyoba juga di Good Novel serta di Story Writer, memang nominalnya cukup oke, tapi itu susah banget masuknya. Dan saya pun masih mencoba terus membangun semuanya ya. Nah, yang perlu kamu siapkan di saat kamu akan mulai menulis yaitu satu ide. Yang kedua adalah AI. Waduh, Kang kok pakai AI? Emangnya boleh? Boleh banget teman-teman ya. Tapi nanti kita akan saya kasih tipsnya supaya itu menjadi sebuah karya yang original ya. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Kita langsung aja masuk ke Google Bard. Saya lebih senang menggunakan Google Bard ya karena di sini tuh lebih apa ya? Saya bilang lebih up to date ya dibanding dengan ChatGPT. Saya sering kali menggunakan Google Bard. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Lihat di sini saya sudah membuat sebuah perintah untuk membuat sebuah novel ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Oke ya teman-teman ya. Nah, ketika kamu sudah masuk ke Google Bard, biasakan kamu membuat sebuah prompt. Saya akan membuat sebuah judul novel ya di sini teman-teman ya. Ini saya bikin judulnya di sini. Nah, yang perlu kamu siapkan adalah sebuah premis. Apa sih Kang itu premis? Premis itu adalah ide cerita. Jadi ide ceritanya nih, saya tuh akan menceritakan seorang santri yang kecewa dengan gurunya, kemudian dia menjadi seorang preman lalu bertemu seorang putri dari Kiai Kondang ya. Nah, kalian bisa lihat di sini perintahnya, langsung saja ya. Kita minta si AI ini untuk membuatkan sinopsis dari premis di atas, kemudian verbnya, kemudian outline untuk ide cerita kita nantinya ya yang dikembangkan oleh AI. Tanpa ini semua kamu gak akan pernah bisa mengembangkan sebuah cerita ya. Meskipun hairan kamu tingkat dewa yang pada akhirnya nanti bikin si apa namanya ceritanya itu ngawur, terlalu bertele-tele ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja scroll ke bawah. Nah, ini adalah sinopsis yang dibuat oleh AI. Nah, di sini kalian bisa lihat ya sinopsisnya ya. Ini sinopsisnya dan ini blurbnya ya. Cukup singkat sekali. Untuk sinopsis ini adalah bagian dari cerita ya, mulai dari karakternya, settingannya ya teman-teman ya, dan kemudian alurnya nanti akan dibuat oleh kita. Untuk blurbnya ini hanya bagian kesimpulan ya dari cerita kita. Dan kemudian nah ini yang paling penting adalah outline. Outline itu untuk apa sih? Kerangka cerita. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah novel itu memang harus membutuhkan kerangka cerita. Tanpa kerangka cerita yang pas, nanti kalian malah akan ngawur, ceritanya akan kemana-mana dan akhirnya cacat logika. Ketika cacat logika dan ceritanya itu lebih ke historical atau bahkan kamu bikin ambil cerita di kisah nyata, itu biasanya membuat para pembaca menjadi malas ya untuk melanjutkan kembali ke bab berikutnya. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk outline-nya ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini outline-nya sepertinya sudah jadi. Nah, kalian hanya tinggal mengembangkan dari setiap ini ya, setiap kalimat yang ada di sini. Nah, disinilah hayalan kamu mulai bisa dimainkan ya. Setelah itu barulah kamu mulai mengembangkan ceritanya. Nah, karena tanpa ide pun, misalnya tanpa sebuah hayalan pun, yang pada akhirnya kita juga malah akan stagnan ya teman-teman ya. Lalu bagaimana nih Kang? Karena saya juga nggak bisa nih bikin alur cerita, dan kemudian saya juga tidak pandai menulis. Kemudian karena kita harus memahami dialog tag, harus memahami dialog tag, konjungsi, kemudian dialog mimik wajah ya, dan sebagainya lah ya yang berkaitan dengan kepenulisan novel. Sederhana saja. Kita langsung saja kita scroll ke bawah ya teman-teman ya. Mari kita lihat lagi ke sini. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kita minta kepada AI untuk dibuatkan setting dari cerita di atas. Nah, waktunya di tahun 90-an dari rekomendasi AI. Kamu jangan pernah jiplak ini habis-habisan atau plek-plekan. Gunakan kemampuan intelektual kamu, daya hayal kamu, imajinasi kamu untuk mengembangkan cerita ini. Settingnya mau dibuat tahun 2023 juga boleh. Mau dibuat tahun 80-an juga boleh. Sekehendak kamu, sesuka kamu, semampu daya pikir kamu agar bisa mengembangkan alur cerita ya. Kemudian
Nah, ini tempat yang akan menjadi patokan kita ketika membuat cerita ya teman-teman ya. Nih ada pondok pesantren namanya, sudah dikasih tahu juga di daerah mana ya teman-teman ya di sini ya. Nah, ini ya. Ini sudah diberikan betul-betul apa namanya kemudahan sekali oleh AI. Nah, untuk suasana teman-teman bisa gunakan ini juga. Nanti kalian tinggal kembangkan di sini untuk penokohan ya. Ini ada tokoh utamanya, tokoh protagonis di sini ya, Zakia dengan Ubaidillah. Dan ini ya teman-teman ya, guru yang membuat kecewa si Ubaidillah ya, dan ini adalah tokoh antagonisnya ya teman-teman ya. Nah, di sini nanti kalian tinggal cari aja peran pembuatnya siapa dan bagaimana, kembangkanlah kalian dengan mencari nama-nama yang banyak ya, memberi warna di konten kalian di novel ya teman-teman ya. Nah, setelah itu bagaimana sih Kang caranya? Nah, ini ya, kita tinggal berikan lagi perintah. Buatkan naskah prolog dari cerita di atas sebanyak 1000 kata. Nah, ini tuh sebagai acuan. Sekali lagi saya bilang, jangan contek plek-plekan ya teman-teman ya, karena nanti saya pikir tidak akan terbentuk nanti kemampuan kalian untuk membuat sebuah cerita yang asyik ya, dengan menuangkan seluruh kemampuan serta emosional kalian saat menulis novel. Karena terus terang saja, ketika kalian menulis novel itu yang saya rasakan akan merasakan baper ke pemeran sendiri ya. Kalian bayangin wajahnya, kemudian kalian menuangkan semua emosionalnya kepada cerita yang ada di naskah kalian. Itu akan membuat para pembaca semakin suka kalau misalnya kamu bisa banget bikin sebuah attraction yang oke ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya ya. Nah, ini ya sudah terlihat di sini beberapa kalimat naskah atau beberapa narasi yang keluar ya teman-teman ya. Di sini hanya sebuah narasi ya teman-teman ya. Kemudian di sini ya, nah ini lihat. Nah, ini belum ada dialognya. Nah, dari sini kalian kembangkan nih, masukin dialog-dialog yang menurut kalian itu asyik ya, bisa membuat para pembaca tidak membosankan. Karena ketika kita membuat sebuah naskah itu antara narasi dengan dialog harus seimbang ya teman-teman ya. Jadi kalian hanya cukup dengan 3 menit saja sudah jadi penulis oke. Yang terpenting kalian kembangkan lagi. Gimana cara ngembanginnya Kang? Kamu bisa baca. Tinggal baca beberapa novel yang karya, misalnya bisa kamu baca di karya Umi Nilam Cahyo ya teman-teman ya, yang ada di Vizo, atau mungkin karya siapa yang ada di Good Novel ya. Kamu bisa mulai riset ya untuk mengumpulkan kalau bahasa Inggris itu vocabulary atau mungkin perbendaharaan kata ya, biar kamu tuh nggak itu aja ya bahasanya. Jadi dengan begitu hayalan kamu bisa mendatangkan cuan. Simpel nggak sih? Zaman sekarang tuh nggak ada yang susah teman-teman ya. Yang penting kalian mau aja dulu. Kalau misalnya kalian tuh nggak ada kemauan, modalnya ngayal, pinginnya kaya, tapi stay at home nggak ngapa-ngapain, cuma modal rebahan doang, dapat duit sambil pegang handphone, saya rasa akan berat teman-teman ya. Nah, kembangkanlah imajinasi kalian, kembangkanlah imajiner kalian untuk membuat sebuah karya ya. Karena kita nggak pernah tahu loh, apakah di Vizo kamu akan langsung terangkat personal branding sebagai penulis. Dengan begitu kamu akan bisa mendapatkan cuan di mana-mana ya teman-teman ya. Dan kamu pun bisa melakukan sebuah promosi, entah cerita kamu bisa kamu promosikan di TikTok, bisa kamu promosikan di Instagram dengan membuat sebuah quotes-quotes yang antik ya, yang mengarah nanti ke isi cerita yang kamu buat teman-teman. Jadi makanya saya bilang tadi, kamu jangan pernah contek ini semua plek-plekan, karena itu nantinya akan bikin kamu rugi ya. Kecuali kalau misalnya kamu nggak ada kemauan, mau yang gampang-gampang aja silahkan saja. Tapi saya sangat tidak menyarankan untuk dicontek plek-plekan apapun. Ketika kita mulai scale up kemampuan diri, kemudian membangkitkan keinginan untuk mau maju, itu pasti kamu akan mendapatkan perubahan yang sangat luar biasa teman-teman ya. Nah, mungkin sampai di sini saja kontennya teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah manfaatkan daya hayal kamu untuk menjadi seorang penulis novel supaya kamu bisa mendapatkan pundi-pundi cuan ya, berupa dolar. Jadi karena penulisan novel itu memang rata-rata dibayar oleh dolar ya. Jadi buat teman-teman, jika dirasa konten ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Kemudian nyalakan juga loncengnya biar kamu nggak tinggalan konten-konten terbaru Kang Adi seputar make money online, self improvement, self development, serta seputar bisnis teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.